Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mastura dengan NIM 34 2019 010, mahasiswa Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Palembang. Hari ini, saya akan melakukan analisis uji data validitas dan reliabilitas menggunakan aplikasi WinStep. Di sini saya sudah memiliki data yang ingin digunakan. Nah, sebelum tampilannya kecil seperti ini, seperti biasa, nanti tampilannya itu dengan ukuran yang lebih besar. Nah, di sini itu dibuat 10 responden, dimulai dari 01 sampai 10. Lalu di bagian C-nya itu jenis kelaminnya, bagian D sampai M-nya itu rank penilaian dari 1 sampai 5. Ini yang saya gunakan. Nah, lalu untuk mengecilkan tabel ini itu nanti diblok semuanya, lalu pilih format, column width, dan diubah jadi 1, lalu oke. Lalu ini kita simpan ke dokumen seperti biasa, tapi tipenya ini kita ubah jadi PRN dengan pilih format teks atau space dari Math. Ini kita beri nama lalu di save seperti biasa. Lalu berikutnya kita buka WinStep yang telah diunduh. Nah, setelah tampil seperti ini, pilih yang kontrol data stub dan prosedur. Nah, setelah tampilannya seperti ini, pilih file, lalu read control and data file, cari dokumen yang kita simpan tadi, lalu open. Nanti akan muncul tabel seperti ini. Nah, untuk mengisi person, item, no, dan label ini akan kita isi di sini. Pertama, dimulai dari first person label column itu 1, benar. Dimulainya dari kolom ke 1. Person label length ini dimulai dari 3, karena di sini jenis kelamin dari responden dibuat. Jadi kita buat 3. Lalu first item kolomnya ini kita buat 4 karena dimulai dari kolom keempat datanya. Number of itemnya 10. Lalu kolom per responnya tetap 1. Lalu remove axis row and column. Nah, jika sudah seperti ini berarti tandanya sudah benar karena sudah sesuai urutan. Untuk valid kodenya ini kita pilih scan data for code. Benar yang muncul 1 sampai 5 karena di sini saya menggunakan skala 1 sampai 5 di dalam data ini. Selanjutnya kita buat label yang akan muncul di sini, klik ini item label, enter edit. Nah, di sini kita bebas mau menggunakan inisial apa. Di sini saya menggunakan R, lalu kita buat sampai R10. Lalu oke. Nah, setelah muncul di label ini R yang kita buat tadi, kita pilih mini step, save control with data file and exit itu, lalu ubah nama filenya. Lalu kita save. Nanti akan muncul kotak dialog seperti ini, lalu yes. Setelah muncul dialog box seperti ini, kita enter 2 kali. Nah, nanti akan muncul nilai-nilai seperti ini. Nah, di sini kita akan menguji apakah data ini itu valid dan reliable. Nah, caranya pilih output table, lalu untuk mencari nilai reliable-nya itu pilih yang 3.1 summary statistik. Nah, nanti muncul dialog box seperti ini. Kita besarkan saja. Lalu di sini kan sudah ada hasilnya. Nah, untuk melihat apakah data ini tuh reliable apa tidak itu dari person reliability ini. Nah, kalau reliable itu
ada skalanya, yaitu dari 0,70 sampai 0,90. Kalau di bawah 0,70 artinya data ini tidak reliable. Kalau lebih dari 0,90 itu lebih dari bagus. Nah, di sini percent reliability dari data yang saya gunakan ini 0,00. Jadi di sini tentu saja tidak reliable. Lalu kita lihat percent raw-nya ini yang measure correlation-nya itu 1 dengan kerombak alpha-nya itu 0,00. Artinya ini juga tidak konsisten karena hasilnya tidak mendekati. Nah, jika sudah seperti ini sudah benar. Jadi teman-teman hanya perlu melihat dari percent reliability, measure correlation, dan kerombak alpha. Ini untuk reliabilitas. Selanjutnya kita validitas. Yang tadi kembalikan saja, lalu tabel yang tadi kita output table dan pilih item kolom yang ke-10. Nanti akan muncul dialog box seperti ini. Nah, di sini yang kita lihat untuk memastikan data ini itu valid atau tidak, kita lihat dari yang outfit, MNSK, ZSTD, dan measure ini yang core. Nah, untuk ketentuannya yang outfit MNSK-nya ini minimalnya itu 0,5, maksimalnya 1,5. Sedangkan yang ZSTD-nya itu minimalnya -2, maksimalnya +2. Yang measure core ini minimalnya 0,4 dan maksimalnya 0,85. Nanti kita lihat angka-angka ini apakah termasuk dari ketentuan minimal sampai maksimal datanya atau tidak. Jika masuk berarti dia valid, jika tidak, tidak valid. Nah, ketentuannya itu juga jika dari ketiga ini itu hanya 2 yang masuk rata-rata minimal dan maksimumnya itu tetap dikatakan valid, tapi jika hanya 1 tidak valid. Nah, kita cek di sini. Yang pertama ini tidak valid karena yang masuk di batas minimum dan maksimum itu cuma yang ZSTD. Yang MNSK ini sudah lebih dan yang core ini kurang. Yang kedua, ini juga tidak valid. Nah, begitu seterusnya teman-teman sesuaikan dengan batasan-batasan minimum dan maksimum yang telah diselesaikan, yang telah teman-teman pegang. Jadi nanti bisa terlihat ya valid atau tidak valid. Ini saya selesaikan dulu. Nah, dapat dilihat ada 3 item yang entry number-nya ini itu tidak valid, yaitu nomor 9, 3, dan nomor 8. Selebihnya itu valid. Nah, begitulah cara mencari
validitas dan reliabilitas menggunakan aplikasi WinStep ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya